Hey kid, don't ever let them get inside your head. Dani Pedrosa, Marc Marquez serang titik krusial Bagnaia, persaingan di garasi Ducati memanas. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Honda yang kini menjadi pembalap penguji KTM, memberikan pandangannya mengenai kehadiran Marquez di Ducati Lenovo Team. Menurut Pedrosa, kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati tidak hanya membawa persaingan sengit di lintasan, tetapi juga bisa memberikan tekanan besar pada Francesco Bagnaia, baik secara mental maupun dalam performa balapan. Hal ini terlihat jelas saat MotoGP Thailand 2025, di mana Marquez tampil sangat dominan dan sukses memenangkan sprint race serta race utama. Sebaliknya, Bagnaia mengalami kesulitan dan hanya mampu finish di posisi ketiga. Kedatangan Marquez ke Ducati awalnya banyak dipertanyakan, terutama soal kemampuannya beradaptasi dengan motor Desmos edisi GP24. Namun, keraguan itu langsung dijawab dengan performa luar biasa di Thailand. Marquez tidak hanya cepat, tetapi juga mampu mengatur strategi dengan cerdas, seperti saat ia sengaja melambat di laps ke-7 untuk mengatasi masalah tekanan ban sebelum akhirnya kembali menyerang di laps-laps terakhir dan meraih kemenangan. Sebaliknya, Bagnaia terlihat tidak mampu mengimbangi kecepatan Marquez. Padahal, sebagai pembalap utama Ducati dan juara 2 kali MotoGP, ia seharusnya menjadi yang paling diunggulkan dalam tim. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia, karena ia kini memiliki pesaing serius di dalam timnya sendiri. Dalam sebuah wawancara, Dani Pedrosa menyoroti bagaimana Marquez bukan hanya bersaing dengan Bagnaia di lintasan, tetapi juga menyerang di titik-titik krusial yang bisa memengaruhi mental dan kestabilan pembalap utama Ducati itu. Saya pikir Marc melakukan segala cara untuk menghantam Pecco di bagian yang krusial, ujar Pedrosa. Ia menjelaskan bahwa memiliki rekan setim yang sangat kuat dapat memberikan dampak psikologis yang besar. Setiap hasil balapan akan dibandingkan, dan jika Marquez terus lebih unggul, hal itu bisa membuat Bagnaia semakin tertekan. Tidak dapat dihindari bahwa memiliki rekan setim yang sangat kuat di sisi lain garasi akan memengaruhi Anda dalam banyak hal, mulai dari bagaimana tim dan media merayakan kemenangan Marc, sementara Pecco harus menerima hasil yang tidak sesuai harapannya, tambahnya. Pedrosa juga menekankan bahwa tekanan seperti ini seringkali memengaruhi mental seorang pembalap. Jika Bagnaia tidak mampu mengatasinya, maka peluangnya untuk mempertahankan posisinya akan semakin sulit. Ini semua adalah hal-hal kecil yang memengaruhi mental Anda, tutup Pedrosa. Pernyataan Dani Pedrosa ini semakin menegaskan bahwa kehadiran Marquez di Ducati bukan sekadar pergantian tim biasa, tetapi bisa menjadi faktor besar dalam perburuan gelar juara musim ini. Jika Marquez terus tampil lebih baik dari Bagnaia, situasi di dalam tim Ducati bisa menjadi semakin panas. Di sisi lain, Bagnaia tidak bisa terus berada di bawah bayang-bayang Marquez. Ia harus segera menemukan solusi untuk meningkatkan kecepatannya dan membuktikan bahwa ia masih pantas menjadi pembalap utama Ducati. MotoGP 2025 masih panjang, tetapi jika Marquez terus tampil dominan seperti di Thailand, maka Ducati bisa menghadapi dilema besar. Apakah mereka akan tetap mengutamakan Bagnaia sebagai andalan? Atau justru mulai mengalihkan fokus pada Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia? Seri berikutnya di Argentina dan Amerika Serikat akan menjadi ujian besar bagi Bagnaia. Jika ia tidak segera bangkit, maka dominasi Marquez di Ducati bisa semakin tak terbendung. Casey Stoner peringatkan rival, Marc Marquez belum tampil 100% dan bisa lebih gila di seri berikutnya. MotoGP musim 2025 baru dimulai dengan penuh kejutan, terutama dari penampilan luar biasa Marc Marquez di seri Thailand, yang berlangsung di Buriram. Pembalap debutan Ducati Lenovo itu berhasil meraih double podium, memenangkan sprint race dan race utama, serta menunjukkan dominasinya sejak awal musim. Namun, menurut legenda MotoGP, dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, performa Marquez di Thailand belum mencapai 100%, yang berarti ia masih memiliki potensi untuk tampil lebih gila dan lebih berani di seri-seri berikutnya. Pernyataan Casey Stoner muncul setelah ia mengamati bagaimana Marc Marquez tampil sejak sesi kualifikasi, sprint race, hingga race utama di Buriram. Stoner melihat bahwa Marquez mampu mengatur kecepatan dengan sangat konsisten, selalu unggul dibanding para pembalap lainnya. Di sesi kualifikasi,
Marquez berhasil mencatatkan waktu terbaik dan menunjukkan konsistensi luar biasa. Saat sprint race, ia semakin mengesankan dengan kecepatan yang sulit dikejar para rivalnya. Marquez tampil dominan tanpa banyak kesalahan, membuat lawan-lawannya kesulitan mengejarnya. Di race utama, ia kembali menunjukkan performa hebat. Namun, ada satu momen yang membuat banyak orang bertanya-tanya, laps B7, di mana Marquez tiba-tiba terlihat melambat, dan membiarkan Alex Marquez menyalipnya. Setelah balapan, diketahui bahwa Marquez mengalami penurunan tekanan pada ban depan, yang jika dibiarkan bisa membuatnya terkena penalti dari steward MotoGP. Untuk mengatasi masalah ini, Marquez menggunakan strategi slipstream. Ia tetap berada di belakang Alex Marquez agar tekanan ban depan kembali normal sesuai regulasi. Keputusan ini menunjukkan pemahaman teknis dan kecerdasan balapnya yang luar biasa. Namun, Marquez tidak tinggal diam terlalu lama. Saat balapan mendekati akhir, tepatnya di 3 laps terakhir, ia kembali menunjukkan keberanian dan agresivitasnya. Setelah memastikan tekanannya kembali stabil, Marc Marquez mulai menekan Alex Marquez. Pada lap ketiga terakhir, Marquez melakukan overtake berani yang menunjukkan insting dan keberaniannya sebagai seorang juara. Manuvernya dilakukan di tikungan yang cukup sulit, namun ia mampu melakukannya dengan sempurna tanpa memberi kesempatan bagi sang adik untuk melakukan serangan balik. Keberhasilan ini memastikan Marquez keluar sebagai juara di seri Thailand ini, menegaskan bahwa ia adalah pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Melihat aksi Marc Marquez di Thailand, Casey Stoner menegaskan bahwa para rival harus lebih waspada di seri-seri berikutnya. Menurutnya, Marquez belum benar-benar tampil maksimal dan masih bisa lebih agresif. Apa yang ditunjukkan Marquez di Thailand luar biasa, tetapi saya yakin dia belum mengeluarkan 100% kemampuannya. Dia masih membaca situasi, beradaptasi dengan Ducati, dan mengatur strategi. Jika di balapan berikutnya dia tampil dengan performa penuh, maka para rivalnya harus benar-benar bersiap menghadapi sesuatu yang lebih gila, ujar Stoner. Tak hanya itu, Stoner juga mengagumi kecerdasan Marquez dalam mengatur strategi. Menurutnya, tidak banyak pembalap yang memiliki pemahaman sebaik Marquez dalam situasi sulit seperti tekanan ban yang menurun. Banyak pembalap yang cepat, tetapi tidak semua bisa memahami teknis balapan seperti yang dilakukan Marquez. Dia tahu kapan harus melambat, kapan harus menyalip, dan bagaimana mengatasi tekanan. Itu adalah keahlian yang sangat langka, tambah Stoner. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez langsung menjadi favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Namun, rival-rivalnya seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez pasti tidak akan tinggal diam. Seri berikutnya akan berlangsung di Argentina, di mana Marquez dikenal sangat kuat di sirkuit tersebut. Jika benar Marquez belum mengeluarkan seluruh potensinya, maka para pesaingnya harus siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi di seri Argentina? Atau justru ada kejutan dari para rivalnya? Yang pasti, persaingan di MotoGP musim ini baru saja dimulai, dan masih banyak kejutan yang akan terjadi. Marc Marquez masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, bukti perjuangan sang legenda. Pembalap baru Ducati, Marc Marquez, resmi masuk nominasi penghargaan bergengsi Laureus Comeback of the Year Award 2025 setelah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim 2024 hingga awal 2025. Kabar ini menjadi bukti nyata atas perjalanan panjang dan penuh perjuangan yang dialami Marquez usai cedera parah pada 2020 silam. MotoGP secara resmi mengumumkan nominasi tersebut pada Rabu, menyoroti bagaimana Marquez berhasil bangkit dari keterpurukan dan kembali bersaing di level tertinggi balapan motor dunia. Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP dengan 6 gelar juara dunia kelas utama. Namun, sejak kecelakaan fatal di sirkuit Jerez pada 2020, karirnya seolah terhenti. Cedera lengan kanan yang parah membuat Marquez harus menjalani beberapa kali operasi dan absen panjang dari lintasan balap. Selama masa pemulihan, banyak pihak meragukan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa karirnya di MotoGP telah berakhir. Namun, semangat juang yang tak pernah padam membuat Marquez terus berusaha kembali ke lintasan meski harus berjuang melawan rasa sakit dan keterbatasan fisik. Pada musim 2024, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya.
Bersama tim satelit Gresini Racing, ia berhasil memenangkan 3 Grand Prix dan kembali bersaing di papan atas kejuaraan dunia. Keputusan besar kemudian diambil Marquez pada akhir 2024, yaitu pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Langkah ini membuktikan ambisinya untuk kembali merebut gelar juara dunia yang telah lama dinantikan. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati terbukti tepat. Di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand, ia langsung menunjukkan dominasinya dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit Buriram. Penampilan gemilang ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia musim ini. Tak hanya itu, performa konsisten Marquez juga menjadi alasan kuat bagi Laureus World Sports Awards untuk memasukkannya dalam nominasi Comeback of the Year Award 2025. MotoGP dalam pengumumannya menyebut perjalanan Marquez sebagai drama luar biasa yang penuh dengan penderitaan, ketekunan, dan semangat juang yang tinggi. Ini drama yang luar biasa, patah hati, penderitaan, tekad, dan ketangguhan untuk kembali ke puncak sejak Jerez 2020. 3 kemenangan tahun lalu adalah bayaran pertama dan kemudian mendapatkan nominasi untuk penghargaan ini, tulis MotoGP dalam pernyataan resminya. Dalam kategori Laureus Comeback of the Year Award 2025, Marc Marquez akan bersaing dengan sejumlah atlet top dunia dari berbagai cabang olahraga, seperti Rebecca Andrade, senam, Brasil, Caleb Dressel, renang, Amerika Serikat, Lara Gut-Behrami, ski, Swiss. Meski persaingan sangat ketat, banyak pihak menilai kisah kebangkitan Marquez menjadi salah satu yang paling inspiratif. Cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya, ditambah perjalanan panjang pemulihan, membuat pencapaian Marquez terasa lebih istimewa. Laureus World Sports Awards adalah salah satu penghargaan olahraga paling bergengsi di dunia, yang diberikan kepada atlet yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan inspiratif. Pemenang penghargaan ini akan ditentukan oleh panel khusus yang terdiri dari para legenda olahraga dunia. Acara pengumuman pemenang akan berlangsung di Palacio de Cibeles, Madrid pada 21 April 2025. Jika berhasil memenangkan penghargaan ini, Marquez akan menambah daftar panjang prestasinya sekaligus membuktikan bahwa semangat juang dan ketekunan mampu membawa seseorang kembali ke puncak meski sempat terpuruk. Perjalanan Marc Marquez menuju puncak kembali adalah kisah inspiratif tentang keberanian, tekad, dan semangat pantang menyerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Marquez telah menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal bagaimana seseorang mampu bangkit dari keterpurukan. Meski sudah meraih banyak gelar juara dunia, nominasi ini membuktikan bahwa pencapaian terbesar Marquez bukan hanya soal kemenangan di lintasan, melainkan bagaimana ia mampu melawan rasa sakit, ketakutan, dan keraguan untuk kembali ke performa terbaiknya. Dengan awal musim yang begitu impresif, MotoGP 2025 bisa menjadi babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez. Jika ia terus menunjukkan performa seperti di Thailand, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia dan memperpanjang rekor prestasinya. Kini, seluruh mata tertuju pada Marquez, menanti apakah ia mampu memenangkan penghargaan Laureus Comeback of the Year Award sekaligus menorehkan sejarah baru di dunia MotoGP. Satu hal yang pasti, perjalanan Marc Marquez telah membuktikan bahwa juara sejati adalah mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia sempat meragukan mereka. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez mampu atasi masalah saat jalannya balapan. Seri MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Chang International, Buriram, menyajikan duel sengit antara Marc Marquez dan Alex Marquez. Namun, ada satu momen menarik di laps ke-7 ketika Marc Marquez tiba-tiba terlihat seperti kebingungan, dan kemudian melambat posisi terdepannya diambil sang adik, Alex Marquez. Tindakan ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa Marquez yang saat itu tengah memimpin balapan justru tampak seperti sengaja mengurangi kecepatan dan membiarkan Alex Marquez melewatinya. Apakah ini bagian dari strategi Ducati? Atau ada faktor lain yang membuatnya mengambil keputusan tersebut? Belakangan, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan bahwa tindakan Marc Marquez itu bukan tanpa alasan.
Rupanya, pembalap berusia 31 tahun itu menyadari bahwa tekanan ban motornya terlalu rendah. Jika terus melaju dengan tekanan ban yang tidak sesuai regulasi, ia berisiko mendapat hukuman setelah balapan. Menurut Gigi Dall'Igna, tekanan ban yang terlalu rendah ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang diperkirakan oleh tim sebelumnya. Ducati sudah melakukan perhitungan sebelum balapan, namun kondisi di lintasan ternyata berbeda dari ekspektasi mereka. Tekanan dan suhu ban sebenarnya sudah direncanakan dengan baik, meskipun suhu udara di lintasan lebih rendah dari perkiraan kami, ujar Gigi Dall'Igna, seperti dikutip dari Motosan. Dalam MotoGP, tekanan ban bukan hanya faktor penting untuk menjaga performa motor tetap optimal, tetapi juga berpengaruh terhadap regulasi teknis yang ditetapkan Michelin selaku pemasok ban resmi. Jika tekanan ban terlalu rendah dalam jangka waktu tertentu, pembalap bisa dikenai penalti atau bahkan didiskualifikasi dari hasil balapan. Maka dari itu, Michelin memasang sensor khusus di setiap ban motor untuk memantau tekanan secara real-time. Tim Ducati sendiri juga telah menambahkan perangkat khusus di dashboard motor yang memungkinkan pembalap menerima peringatan jika tekanan ban mulai berada di bawah batas yang diizinkan. Kami punya software yang membantu pembalap untuk membuat keputusan saat balapan. Ketika tekanan ban terlalu rendah, sistem akan memberikan peringatan langsung ke dashboard motor, jelas Dall'Igna. Saat mendapat peringatan tersebut, pembalap harus segera mengambil tindakan agar tekanan ban kembali ke level yang aman. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan tekanan ban adalah dengan melaju di belakang pembalap lain. Dengan cara ini, ban motor akan lebih cepat mendapatkan suhu optimal karena efek aerodinamika dari motor di depannya. Inilah alasan mengapa Marc Marquez dengan sengaja menurunkan kecepatannya dan membiarkan Alex Marquez melewatinya. Strategi ini terbukti berhasil. Setelah beberapa laps, tekanan ban Marquez kembali normal, dan di laps selepas akhir ia kembali menyalip Alex Marquez dengan manuver berani di tikungan terakhir. Meski sempat menghadapi kendala teknis, performa Marc Marquez di seri pembuka MotoGP Thailand tetap mendapat pujian tinggi dari Gigi Dall'Igna. Bos Ducati itu mengakui bahwa Marquez menjalani akhir pekan yang luar biasa dengan tampil dominan sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga race utama. Balapan pertama memang selalu sulit, tapi Marc menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang akhir pekan, ujar Dall'Igna. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga ritme dan konsistensi sepanjang musim. Menurutnya, perebutan gelar juara dunia MotoGP bukanlah perlombaan 100 meter yang bisa ditentukan dalam 1 atau 2 balapan, melainkan perjuangan panjang yang membutuhkan fokus dan strategi matang di setiap seri. Kejuaraan dunia tidak ditentukan hanya dalam satu balapan. Yang terpenting adalah menjaga ritme dan konsistensi agar bisa tetap menjadi penantang gelar juara hingga akhir musim, tegasnya. Dengan kemenangan ganda di MotoGP seri Thailand, sprint race dan race utama, Marc Marquez kini memuncaki klasemen sementara dan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini. Namun, tantangan berikutnya sudah menanti, dengan 2 seri yang diprediksi akan lebih sulit bagi Ducati, yakni MotoGP Argentina dan MotoGP Amerika Serikat. Mampukah Marc Marquez mempertahankan performa dominannya? Ataukah para rivalnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, akan memberikan perlawanan lebih sengit di seri-seri berikutnya? Yang jelas, MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan persaingan musim ini dipastikan akan semakin menarik. Marc Marquez dominasi MotoGP Thailand 2025, Francesco Bagnaia akui kewalahan mengimbangi kecepatannya. Gelaran MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi panggung utama bagi Marc Marquez. Pembalap baru Ducati itu sukses membuktikan kualitasnya dengan meraih kemenangan ganda, baik dalam sprint race, maupun balapan utama. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marquez bukan hanya cepat beradaptasi dengan Ducati Desmos edisi GP24, tetapi juga mampu mendominasi balapan dengan cara yang impresif. Namun, hasil ini justru menjadi tantangan berat bagi Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo Team. Bagnaia harus puas hanya finish di posisi ketiga di kedua balapan, sementara Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati berhasil mengisi posisi kedua di podium. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marc Marquez telah menunjukkan dominasinya.
Ia selalu berada di barisan depan dan mencatatkan waktu yang konsisten cepat. Bahkan, dalam sprint race, Marquez langsung melesat dan tak tersentuh hingga garis finish. Pada balapan utama, situasinya pun tak jauh berbeda. Marquez kembali memimpin jalannya lomba sejak awal, meskipun sempat kehilangan posisi di laps ke-7 setelah sedikit mengalami kendala teknis. Namun, dengan kecepatan luar biasa dan strategi matang, ia berhasil merebut kembali posisi terdepan dan mengamankan kemenangan keduanya di seri Thailand. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami kesulitan untuk bisa menandingi kecepatan Marquez dan Alex Marquez. Bagnaia sempat beberapa kali mencoba mendekati duo bersaudara tersebut, tetapi tidak cukup mampu untuk memberikan tekanan serius. Setelah balapan, Bagnaia mengakui bahwa ia memang kesulitan untuk bisa mengejar Marquez. Saya sudah berusaha keras untuk mengejar mereka, tetapi mereka berdua benar-benar kuat sepanjang balapan, ujar Bagnaia. Ia juga menambahkan bahwa kecepatan Marc Marquez memang sulit untuk ditandingi. Marc sangat dominan. Dia bisa menjaga ritme balapan dengan sangat baik, sementara saya beberapa kali mengalami kesulitan untuk tetap berada di kecepatan maksimal, lanjutnya. Selain mengakui keunggulan Marquez, Bagnaia juga menyebut bahwa ia mengalami beberapa kendala teknis dengan motornya, yang sedikit mempengaruhi performanya sepanjang akhir pekan di Thailand. Salah satu masalah utama yang disebutkan Bagnaia adalah ukuran tangki bahan bakar yang lebih kecil, yang menjadi bagian dari regulasi baru MotoGP 2025. Saya merasa ada sedikit kesulitan dengan Ducati Desmos edisi GP24, terutama saat pengereman dan menikung, ujar Bagnaia. Menurutnya, ukuran tangki yang lebih kecil membuat distribusi berat motor sedikit berubah, sehingga mempengaruhi keseimbangan saat masuk dan keluar tikungan. Saya harus menyesuaikan gaya balap saya agar bisa lebih optimal. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya yakin bisa mengatasinya di seri-seri berikutnya, kata Bagnaia. MotoGP musim 2025 menghadirkan persaingan unik di kubu Ducati, karena semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, yakni Desmos edisi GP24. Artinya, tidak ada pembeda dari sisi teknis antara Marc Marquez, Francesco Bagnaia, maupun pembalap Ducati lainnya seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Namun, performa Marc Marquez tetap jauh lebih unggul dibandingkan pembalap Ducati lainnya, termasuk Bagnaia yang sudah lebih dulu mengenal karakter motor tersebut. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa faktor pembalap memainkan peran utama dalam kesuksesan di MotoGP. Meskipun menggunakan motor yang sama, hanya Marc Marquez yang mampu mengoptimalkan potensinya dengan luar biasa. Bahkan bos Ducati, Gigi Dalinya, mengakui bahwa performa Marquez di luar ekspektasi. Kami tahu dia adalah pembalap hebat, tetapi caranya mendominasi balapan ini benar-benar luar biasa. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung menyesuaikan diri dengan motor baru, tetapi Marc mampu melakukannya dengan sangat baik, ujar Dalinya. Meskipun harus puas di podium ketiga, Francesco Bagnaia tetap optimis bisa tampil lebih kompetitif di seri-seri berikutnya. Ia mengakui bahwa Marquez saat ini lebih unggul, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa membalikan keadaan. Ini baru awal musim, dan saya masih punya banyak waktu untuk meningkatkan performa saya. Saya dan tim akan menganalisis apa yang bisa kami perbaiki agar bisa lebih kompetitif di balapan selanjutnya, kata Bagnaia. Kemenangan beruntun Marc Marquez di seri Thailand 2025 kini menempatkannya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Namun, musim masih panjang dan persaingan masih terbuka lebar. Dengan Francesco Bagnaia yang bertekad untuk bangkit, serta Alex Marquez yang juga tampil kuat, pertarungan di seri-seri berikutnya dipastikan akan semakin menarik. Akankah Marc Marquez terus mendominasi, atau justru para rivalnya menemukan cara untuk menghentikan lajunya? Kita tunggu aksi mereka di seri MotoGP berikutnya. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez mampu dominasi MotoGP Buriram dan raih double podium MotoGP seri perdana yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi ajang pembuktian. Bagi Marc Marquez, tidak hanya sekadar menang, Marquez menunjukkan dominasinya dengan menguasai jalannya balapan dari awal hingga akhir. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pemenang sprint race dan balapan utama, membuatnya meraih double podium dalam debutnya bersama Ducati. Keberhasilan Marquez ini membuat bos Ducati Claudio Domenicali terkejut sekaligus bangga. Tidak ada yang menyangka bahwa pembalap yang baru bergabung dengan tim bisa langsung tampil begitu dominan, terutama mengingat semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Desmos edisi GP24.
Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalamannya serta kemampuannya dalam beradaptasi menjadi kunci utama kesuksesannya di seri Buriram. Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah mencatat waktu terbaik di sesi kualifikasi. Ketika lampu start padam, ia langsung melesat ke depan dan memimpin balapan. Namun, tantangan langsung menghadangnya saat memasuki beberapa tikungan awal. Di laps 20, Marquez mengalami sedikit kendala teknis yang menyebabkan kecepatannya menurun. Hal ini dimanfaatkan oleh adiknya, Alex Marquez, yang langsung menyalip dan mengambil alih posisi pertama. Situasi ini tentu membuat para penggemar semakin tegang, karena kedua bersaudara ini harus bertarung ketat untuk memperebutkan kemenangan. Alih-alih panik atau melakukan kesalahan, Marquez tetap tenang. Ia memahami bahwa balapan masih panjang dan memiliki cukup waktu untuk kembali merebut posisi terdepan. Sejak pertengahan balapan, duel antara Marc dan Alex Marquez menjadi sorotan utama. Keduanya sama-sama mengendarai Ducati, yang berarti mereka memiliki kecepatan dan kemampuan motor yang hampir setara. Marc terus menekan Alex, mencari celah untuk menyalip. Namun, adiknya yang tampil sangat kuat tidak memberikan kesempatan mudah. Setiap kali Marc mencoba mendekat, Alex mampu bertahan dengan baik, membuat balapan semakin menegangkan. Strategi Marquez terlihat sangat matang. Ia tidak gegabah dalam melakukan manuver berisiko, melainkan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Menjelang 2 laps terakhir, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Ia memahami bahwa waktu untuk menyalip semakin sedikit, dan jika ingin menang, ia harus mengambil risiko. Di tikungan ke-12 pada laps terakhir, Marquez akhirnya melihat celah yang ia tunggu-tunggu. Dengan perhitungan yang sangat presisi, ia melakukan overtaking yang luar biasa terhadap Alex. Manuver ini menunjukkan kombinasi keberanian, pengalaman, dan keahlian teknik yang luar biasa dari seorang Marquez. Begitu berhasil menyalip, Marc tidak memberikan kesempatan bagi Alex untuk membalas. Ia langsung meningkatkan kecepatan dan memperlebar jarak, memastikan bahwa dirinya akan menjadi pemenang di Buriram. Kemenangan ini tidak hanya membuat Marquez bangga, tetapi juga mengejutkan seluruh tim Ducati. Bos Ducati Claudio Domenicali tidak menyangka bahwa Marquez bisa langsung mendominasi di seri pertamanya dan debutnya bersama tim pabrikan. Fakta bahwa semua pembalap Ducati menggunakan Desmos edisi GP24 membuat kemenangan Marquez semakin spesial. Ini membuktikan bahwa bukan hanya faktor motor yang menentukan kemenangan, tetapi juga kemampuan adaptasi dan kecerdasan insting seorang pembalap. Para pembalap Ducati lainnya, termasuk pembalap utama Francesco Bagnaia, belum mampu menunjukkan performa sekuat Marquez. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa Marquez adalah ancaman besar di musim MotoGP 2025. Dengan kemenangan di sprint race dan balapan utama, Marc Marquez kini resmi memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi pertanda bahwa musim ini bisa menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya. Keberhasilannya di Buriram tentu akan menjadi modal besar untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Marquez akan terus mendominasi di balapan berikutnya? Ataukah para rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju impresifnya? Yang pasti, MotoGP 2025 semakin menarik dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati. Para penggemar pun semakin antusias menantikan bagaimana perjalanan Marquez di seri-seri selanjutnya. Debut sempurna Marc Marquez bersama Ducati, Gigi Dall'Igna kagum dengan konsistensinya di MotoGP Thailand 2025. MotoGP 2025 dimulai dengan penuh kejutan, terutama dari penampilan sensasional Marc Marquez di seri perdana yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Dalam debut resminya bersama tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan kualitasnya dengan memenangi sprint race, membuktikan bahwa ia adalah salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan biasa, tetapi juga menjadi bukti bahwa Marquez mampu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap motor barunya, Ducati Desmos edisi GP24. Hal ini membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa kagum dengan konsistensi serta performa luar biasa yang ditunjukkan oleh sang pembalap Spanyol. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marc Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi ancaman besar bagi para rivalnya.
Ia selalu berada di barisan terdepan dan membuktikan bahwa ia sudah memahami karakter Desmos edisi GP24 meskipun baru pertama kali mengendarainya di ajang balap resmi. Saat sprint race dimulai, Marquez yang memulai balapan dari posisi pertama langsung melesat sempurna. Reaksinya terhadap lampu start sangat cepat, membuatnya mampu mengambil alih jalannya balapan sejak tikungan pertama. Dengan gaya balap agresif tetapi tetap terkontrol, ia menjaga posisi terdepan tanpa memberikan celah sedikit pun bagi para pesaingnya untuk menyalip. Adiknya, Alex Marquez, yang juga tampil impresif bersama tim satelit Gresini Racing, mencoba mengejar di posisi kedua. Namun, Mark tetap menjaga ritme dan kecepatannya dengan sangat baik, sehingga membuat jarak dengan Alex semakin melebar seiring berjalannya balapan. Salah satu faktor utama yang membuat kemenangan Marc Marquez begitu mengesankan adalah kemampuannya dalam menjaga ritme balapan. Meskipun beberapa pembalap lain mencoba menekan di awal lomba, Marquez tidak terpengaruh dan tetap fokus menjaga kecepatan optimalnya. Memasuki pertengahan balapan, ia bahkan mampu meningkatkan keunggulannya. Dengan strategi yang matang, ia sukses membuat jarak yang cukup jauh dari Alex Marquez dan pembalap lainnya. Keunggulan ini semakin membuktikan bahwa Marquez tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga mampu menjaga performanya secara konsisten hingga garis finish. Hingga akhir balapan, tidak ada satupun pembalap yang mampu menyaingi kecepatan Marquez. Dengan dominasi penuh, ia berhasil mempertahankan posisinya dan menjadi pemenang sprint race pertama di MotoGP 2025. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Marc Marquez, tetapi juga membuat tim Ducati semakin percaya diri menghadapi musim ini. Gigi Dall'Igna, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap konsistensi Marquez sepanjang akhir pekan balapan. Menurut Dall'Igna, apa yang dilakukan Marquez sangat luar biasa mengingat semua pembalap Ducati menggunakan Desmos edisi GP24, tetapi hanya Marquez yang mampu langsung memaksimalkan potensinya sejak balapan pertama. inside your head.